Oke, baiklah kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak semua sudah menyempatkan diri untuk bergabung di ruang virtual kita yang di pertemuan kita yang ke-7 Kak ya, di Tatap Maya kali ini. Di pertemuan yang ke-7 ini mudah-mudahan harapan kita semua dalam keadaan sehat ya Kak ya. Dan bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir nanti Kak. Baiklah kakak-kakak, salam bahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua dalam ruang virtual ini. Sebelum kita masuk ke materi kita pada sore hari ini kakak-kakak, di pertemuan kita sore hari ini kita ada 2 JT Kak ya. Jadi ada lebih kurang 2 jam atau 90 menit. Saya berharap mudah-mudahan nanti di selama sesi tatap maya atau tatap virtual kita ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan atau gangguan apapun. Sebelum kita memulai kegiatan, kalian udah gabung? Udah. Kita minta kepada ketua kelas dulu untuk memimpin doa Kak. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar. Pada Kak Rian, waktu dan tempat kita persilakan. Baiklah kakak-kakak, sebelum memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Rian. Baiklah kakak-kakak semua, mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa berkomunikasi dan berdiskusi ya Kak ya. Di kegiatan kita kali ini kegiatan yang cukup penting Kak dalam materi kita juga, karena ini berhubungan dengan pengembangan kurikulum PJOK ya Kak ya. Sebelum kita lanjutkan kegiatan, ada kesepakatan bersama sebagaimana biasanya. Kesepakatan kita yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, dan kalau seandainya kakak-kakak mau bicara nanti boleh klik raise hand terlebih dahulu. Terus hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, dan mungkin berhubung cuaca yang kurang bagus juga kakak-kakak, kalau ada gangguan teknis itu merupakan hal yang wajar mungkin kita rasa Kak ya. Suara saya jelas Kak? Jelas. Jelas. Baik Kak, ini pertemuan, adapun tujuan dari sesi kita kali ini yaitu memahami 3 karakter utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, ini Kak. Sebentar Kak, ada tamu juga nih. Bentar Kak ya. Bentar Kak, saya tinggal bentar Kak. Bawa ngopi Kak Winda, Arian. Banyak cerita ke Farid. Kamera engkau buka Farid. Tadi mana Farid tuh kamera tadi buka dia. Hai sejuk, bawa makan goreng, ngopi. Dia udah dibawa pentas tuh. Halo Kak, mohon maaf. Ada kendala sedikit, ada tamu.
Kakak, ini tujuan pembelajaran kita dan agenda kita pada hari ini. Yang pertama, ini backward design kakak. Kakak-kakak mungkin sudah mendengar mengenai backward design. Atau memang kalau ini termasuk mungkin istilah baru ya kak bagi kita, nanti kita akan coba bahas. Yang kedua, pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Nah ini kak, aktivitas pertama kita backward design dalam pengembangan kurikulum merdeka atau kurikulum PJOK. Nah ini kak, kakak-kakak semua, menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silahkan kakak kalau ada mau membahas. Silakan di dosen atau silahkan di resen. Kira-kira pemahaman kakak-kakak mengenai kurikulum PJOK ini sekarang sudah sampai tahap mana gitu? Kak Wiwit maunya dimatikan dulu mikrofonnya. Ya, Kak Wiwin tuh dijawab di kolom chat 4 kayaknya. Ya Kak ya. Kakak yang lain silakan. Ada Kak? Nah ini Kak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak isi dan kembangkan sesuai dengan pendapat kakak-kakak di kolom chat Kak. Nanti kita baca bersama atau kita bahas bersama kakak-kakak. Ya Kak ya, silakan Kak. Dimaksimalkan kolom chatnya Kak. Ya Kak ya, saya tunggu. Baiklah kakak-kakak, sudah ada beberapa di antara kita yang menulis di kolom chat
Kalau dari Kak Iwin tadi untuk level pengetahuan mengenai kurikulum PJOK itu buat 4 kayaknya kalau dari Kak Iwin skalanya. Terus kalau untuk tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah, Kak Winda menyampaikan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, Kak Rian melatih fisik dan mental serta kebugaran peserta didik, sedangkan dari Kak Nazri juga meningkatkan kebugaran jasmani dan beri kesempatan peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat. Ada lagi Kakak? Dari Kak Febri meningkatkan motivasi tentang baiknya olahraga untuk kesehatan. Oke, baiklah Kak, kita coba lanjut ke materi kita, ke pembahasan kita. Menurut capaian pembelajaran PJOK, Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Nomor 2, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Dan yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial, emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Ini Kak, menurut capaian pembelajaran PJOK. Oke, baiklah Kakak. Nanti kita akan berdiskusi mengenai ada beberapa pertanyaan nanti yang akan dimunculkan dalam kolom slide ini. Saya berharap kakak bisa berpartisipasi, bersemangat, dan bisa menyampaikan apa-apa saja yang telah kita laksanakan atau yang telah kita alami di pembelajaran di tempat kita bertugas. Ya Kak ya? Nih Kak, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan Kak, yang mau menyampaikan pendapatnya, dipersilahkan. Boleh raise hand atau boleh langsung menulis di kolom chat, dipersilahkan ya Kak.
Ya Kak, silahkan. Suara saya masih terdengar Kak? Masih. Masih, Kak. Ya Kak, silahkan yang mau berpendapat. Yang dimaksud dengan tujuan ini Kak, tujuan mata pelajaran kita nih Kak, PJOK. Apakah Kakak sudah memahami dengan baik tujuan dari mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Jadi misal ini Kakak ya, kita contohkan misal Kakak memahami tujuan pelajaran mata pelajaran PJOK itu seperti yang sudah disampaikan dari Kak Ginda tadi untuk meningkatkan kondisi fisik. Dan apakah itu sudah Kakak jadikan sebagai acuan dalam pelajaran atau pembelajaran yang Kakak laksanakan di sekolah gitu. Itu aja Kak. Mas langsung. Ya silahkan Kak Rian lebih dulu. Kalau menurut saya, terlepas dari kurikulum apapun, pembelajaran PJOK itu sudah mengacu kepada mata pelajarannya, karena di sini kita melatih siswa mengembangkan kebugaran peserta didik secara keseluruhan melalui kegiatan Penjaskes. Terima kasih. Oke, makasih Kak Rian. Ya Kak Nazri silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya sudah melakukan sesuai dari tujuan pembelajaran di kurikulum sebelum-sebelumnya. Seperti contohnya kurikulum K13 ya, itu diharapkan siswa lebih aktif. Ya, guru hanya beberapa persen untuk menyampaikan atau mengarahkan, sisanya dikembalikan kepada siswa untuk lebih aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah kita arahkan tadi. Begitu Kak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nazri. Kalau dari Kak Farid ini di kolom chat kita baca ya bersama. Dari Kak Farid, tujuan PJOK yakni untuk meningkatkan ataupun membangun kesehatan jasmani dan karakter siswa secara keseluruhan. Selain itu juga PJOK dapat menyatukan antara body, mind, and soul, fisik, pikiran, dan atau pengetahuan dan jiwa. Oke, terima kasih Kak atas tanggapannya. Jadi menurut kita pembelajaran atau kurikulum PJOK untuk mata pelajaran kita ini memang sudah dilaksanakan atau sudah menjadi sebagai acuan bagi kita dalam proses pembelajaran yang kita lakukan di tempat kita bertugas ya Kak ya. Seperti yang dibilang Kak Nazri tadi, mulai dari kurikulum 13 juga sudah dilaksanakan gitu.
siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Dan ini ada dari Kak Wiwin. Kita baca sebentar. Dari Kak Iwin, pembelajaran PJOK yang juga berperan penting dalam meningkatkan kemampuan sosial, membangun keterampilan sosial melalui permainan maupun dapat membentuk karakter. Oke, terima kasih kakak-kakak. Kita lanjut untuk ininya. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai kakak-kakak? Tujuan dari yang pertama tadi, yang sudah kita sampaikan tadi. Tujuan mata pelajaran kita, Kak. Dalam konteks kurikulum merdekanya lagi, Kak. Kita pandang di sini dalam konteks kurikulum merdekanya, apakah tujuan-tujuan itu bisa kita capai, Kak? Dari tujuan-tujuan yang Kakak sampaikan tadi, apakah kira-kira bisa kita capai atau tidak di kurikulum merdeka ini, Kak? Bisa, Kak. Nah, oke. Baiklah. Ini Kakak memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP atau capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam PP. Ya Kak ya. Kita lanjut. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, ini Kak. Bagaimana kita memastikan agar pembelajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuannya, Kak? Karena mungkin lebih sering kita berfokus pada materi atau aktivitas yang akan dilakukan. Misalnya nih, pembelajaran kita materinya sepak bola gitu. Jadi kita lebih fokus kepada permainannya gitu. Misal seperti itu yang selama ini mungkin pernah kita lakukan gitu, Kak. Jadi sekarang bagaimana cara kita memastikan agar pembelajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran tersebut? Silakan Kak, mau sampaikan resen atau melalui kolom chat. Ya Kak, saya tunggu. Ya, dari Kak Wiwin kita harus merancang pembelajaran. Ya Kak, mungkin sebelum
kita berbicara lebih jauh mengenai kurikulum ini atau mengenai kurikulum PJOK ini ya kakak, mungkin kita harus tahu dulu kakak mengenai fungsi dari kurikulum tersebut. Sebagaimana kurikulum itu berfungsi sebagai gambaran dari visi, misi, dan tujuan suatu institusi atau lembaga pendidikan. Lebih dari itu, kurikulum juga memuat seperangkat kegiatan yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi fungsinya itu memuat seperangkat kegiatan mungkin ya kak ya, yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kalau seandainya tujuan dari pendidikan PJOK itu seperti yang disampaikan di awal tadi, sebagai tempat yang memfasilitasi siswa biar bisa bergerak lebih aktif, bisa bergerak sepanjang hayat, dan bisa sehat, hidup sehat sepanjang hayat dengan program pembelajaran PJOK, mungkin itulah apa yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai tujuan itu, gitu. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik untuk mencapai tujuan tersebut juga. Jadi selain dari mengejar tujuan dari pembelajaran PJOK itu sendiri, tapi juga kita harus menyasar kepada tujuan pendidikan yang dituju oleh sebagai fungsi dari kurikulum itu sendiri ya Kak. Ya Kak, ada lagi yang mau berpendapat, silahkan Kak. Kita bisa berpatokan ke sini nih Kak. Menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka. Ini Kak, ada 4 nih. Jadi adapun yang kita sampaikan tadi, rencana bagaimana kita memastikan agar pembelajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, mungkin kita harus bisa berpatokan ke sini nih Kak, ke capaian pembelajaran PJOK. Ada 4, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep dan strategi gerak yang menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam mengembangkan aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Jadi kita berusaha nih mengembangkan dan menerapkan serta mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang kita berikan pada siswa atau yang kita ajarkan kepada siswa, dan kita juga harus berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Jadi kita tidak monoton hanya berpatokan kepada
satu mungkin ada apa namanya acuan yang kita ambil, tidak hanya pada satu acuan saja, mungkin kita bisa belajar lebih banyak lagi, baik melalui media sosial, entah itu YouTube dan lain sebagainya, untuk keterampilan aktivitas gerak tadi atau strategi gerak yang kita sampaikan, berikan kepada siswa. Terus membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat, aktif secara jasmani. Jadi kita juga harus memberikan dukungan kepada siswa kita, ya kakak ya, untuk memilih gaya hidup sehat dan aktif mereka secara jasmani. Dan yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Jadi kita juga sudah harus membentuk jiwa dan mental siswa nih Kak. Jadi tidak hanya memberikan pembelajaran, kita juga harus membentuk jiwa mental siswa baik secara sosial maupun emosional dalam melakukan atau dalam konteks pembelajaran yang menekankan pada nilai fair play atau bermain secara fair, kerja tim, dan inklusivitas, serta yang keempat menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Nah, ini yang kita harapkan nih kakak-kakak. Maksudnya aktif sepanjang hayat itu mereka tidak hanya mengikuti atau melakukan gerak ketika pembelajaran PJOK di sekolah saja, tapi mereka tetap bisa mengembangkan aktivitas gerak itu atau aktif secara jasmani itu baik dalam waktu senggang mereka di sore hari dengan permainan dengan bersama teman-teman mereka, baik di rumah ataupun nantinya mereka dapat lagi pembelajaran atau aktif dalam bergerak itu di ekstra kurikuler atau di ekstra mereka melakukan atau bergabung kepada sanggar-sanggar kegiatan yang menunjang keterampilan jasmani mereka. Ya Kak ya? Baiklah kakak, sekarang saya coba memberikan sedikit mungkin pertanyaan yang meminta ditanggapi ya kakak. Bagaimana kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK kak? Ya kak, silakan. Halo kakak masih. Halo, sini hujan lebat kak, tak dengar Tanjan. Enggak dengar suara saya kak? Halo? Dengar Kak, tapi di sini hujan lebat Kak. Oh gitu. Udah ya kak, sambil mudah-mudahan suara saya masih bisa didengar jelas ya kak ya. Mungkin berhubung kondisi cuaca juga kak. Saya coba tuliskan ya kak ya. Kira-kira ini kita coba dulu. Iya Kak, ditulis saja Kak. Oke, baik kakak.
Saya coba tuliskan ya. Sorry ya. Oh. Itu Kak, itu satu dulu Kak. Coba kita tanggapi bersama Kak ya. Kira-kira
Baiklah, ini ada tanggapan dari Kak Nazri dalam pembelajaran hal penting yang harus dipelajari siswa adalah nilai kerjasama, saling menghargai, sedangkan dalam materi ajar untuk siswa SD saya lebih menekan kepada pelajaran teknik dasar. Oke. Terima kasih Kak Nazri. Baiklah kakak-kakak, kita coba lanjut ke materi kita ya Kak ya. Ini Kak, proses backward descent ya Kak ya. Proses backward descent dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Ya Kak ya. Ada tahapan backward descent itu, yang pertama mengidentifikasi capaian pembelajaran, yang kedua menentukan metode penilaian, dan yang ketiga merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah ini kakak, dalam backward descent ini mungkin sebelumnya kita pahami dulu apa itu backward descent ya Kak ya. Dalam mungkin bagi kita semua, backward descent ini adalah istilah baru yang belum terlalu familiar bagi kita, apalagi dalam pendidikan di Indonesia. Karena istilah backward descent ini baru beberapa tahun belakangan ini dikenalkan atau dikembangkan, khususnya melalui pengembangan kurikulum Merdeka ya Kak. Jadi mungkin selama ini kita nggak memahami nih, belum mendengar mungkin malah apa sih itu backward descent ya Kak ya. Atau kakak sudah pernah mencoba melakukan pengembangan kurikulum dengan backward descent ini Kak? Halo kakak? Ada Kak? Kosong. Ya kakak, ada yang mau menanggapi pertanyaan yang baru saya sampaikan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya Kak ya, sebentar. Istilah backward descent adalah suatu pendekatan dalam merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian pembelajaran yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang. Jadi back ya Kak ya, kembali. Kita ambil alurnya itu alur mundur ya Kak, dalam merancang atau mendapatkan capaian pembelajaran tadi. Dalam pengembangan program pembelajaran, backward descent juga digunakan atau juga menggunakan. Kita dengar ya Kak ya. Ini saya udah coba pakai ini juga nih Kak, mudah-mudahan. Jadi dalam pengembangan program pembelajaran, backward descent juga menggunakan metode yang sama, yakni dari capaian atau tujuan dan diteruskan dengan bergerak ke belakang, menentukan penilaian, pengalaman belajar dan aktivitas
untuk mencapai tujuan tersebut. Pendek kata, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Nah, itulah backward design, Kak. Jadi ada 3 tahap dalam pembelajaran ini atau dalam proses backward design ini dalam mengembangkan kurikulum secara umum. Jadi kakak nanti harus mengidentifikasi terlebih dahulu capaian pembelajaran, menentukan metode, dan merencanakan pengalaman belajar seperti apa atau strategi yang bagaimana yang harus kita laksanakan dalam proses pembelajaran di sekolah, kakak. Jadi dimulai dari belakang. Jadi kita rancang dulu pengalamannya, habis itu menentukan metode penilaiannya dengan strategi yang kita pakai tadi, dan kita identifikasi apakah capaian pembelajaran yang kita lakukan bisa tercapai kira-kira atau tidak, gitu Kak. Ya Kak ya. Halo Kakak, bisa memberi tanggapan? Iya Kak. Ini pada diam semua nih Kak. Iya Kak. Kak. Oi. Ini ya silakan. Iya. Saya mau menanggapi ini ya, yang tahapan yang proses backward design ini dari 1 mengidentifikasi capaian pembelajaran. Berarti kalau identifikasi capaian pembelajaran itu berarti kayak tujuan akhirnya dulu gitu ya, hasilnya gitu, apa yang diinginkan gitu kah? Maksud dari identifikasi capaian pembelajaran. Iya Kak. Itu makanya ini kan dimulai dari belakang nih bahasanya Kak. Jadi kalau misalnya gini, jadi kalau misalnya akhir-akhir itu misalnya kita tuh pengen anak tuh punya, tadi itu kan banyak ya tujuan PJOK tuh, misalnya kita tuh pengen anak itu belajar bisa bekerja sama, berarti kita tuh tujuannya tuh itu dulu, tujuan akhirnya tuh kita pengen anak-anak tuh seperti apa sih gitu kan, baru nanti kita rancang gitu ya Kak. Iya. Oh gitu ya ya. Kak. Seperti itu. Jadi misal jadi itu kan capaian pembelajaran itu yang udah kakak identifikasi itu capaian pembelajarannya, ya kan Kak? Jadi baru kakak setelah itu metode penilaian seperti apa yang akan kakak ambil untuk capaian pembelajaran tadi gitu. Dan kira-kira setelah itu strategi atau metode pembelajaran atau pengalaman belajar yang seperti apa yang akan kita buat atau kita rencanakan untuk aktivitas yang mencapai tujuannya tadi, yaitu bisa bekerja sama gitu. Berarti contoh nih, kita buat suatu bentuk permainan yang beregu atau bertim ya Kak ya, yang dengan harapan siswa bisa melakukan aktivitas itu tidak sendiri atau tidak dengan pribadinya sendiri untuk melakukan aktivitas itu, tapi mereka bisa mengharapkan bantuan tenaga dari temannya atau bantuan dari temannya biar tujuan kegiatan pembelajaran yang dia lakukan itu bisa terlaksana secara bersama gitu. Misal nih kakak, kita anggap aja buat permainan tradisional atau lomba tradisional, misalnya kan kayak tarik tambang. Kalau satu orang aja yang buat menarik lebih kuat, ya Kak ya, secara otomatis pasti kerja sama timnya tidak bisa terbentuk di sana, ya kan Kak? Nah, jadi kita buatlah, rencanakan pengalaman belajar atau strategi pembelajarannya bagaimana untuk kita jadikan sebagai konten dalam pembelajaran kita untuk capaian pembelajaran tadi, seperti siswa bisa bekerja sama dengan teman satu timnya gitu, atau satu regunya nanti. Mungkin seperti itu Kak, lebih kurang.
Jadi sekarang kita ini Kak, saya coba menyampaikan karena saya coba membacakan juga yang dari materi yang saya dapat. Jadi identifikasi capaian pembelajaran itu pada tahap ini kita menentukan melibatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan apa yang harus dikuasai oleh murid di akhir suatu fase. Capaian pembelajaran itu harus jelas dan terukur dan tidak melenceng dengan standar atau tujuan pendidikan. Ya Kak ya. Jadi setelah kita buat atau kita rancang tadi capaian pembelajarannya seperti yang Kak bilang tadi, capaian misal kerjasama tadi ya Kak Wiwin ya. Setelah itu baru kita tentukan metode penilaian, yaitu Kak menentukan metode penilaiannya atau metode pengumpulan bukti yang menunjukkan apakah murid telah mencapai tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran tersebut gitu Kak. Jadi itu penilaiannya. Jadi Kakak ada bukti nggak kira-kira, oh dengan pembelajaran ini atau capaian ini, ini penilaiannya, jadi bisa jadikan bukti gitu. Terus yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Pada tahap ini, kakak akan merencanakan metode mengajar yang apa yang paling sesuai dengan sebagai konten apa yang menjadi minat murid dan bagaimana aktivitas yang ditentukan untuk memfasilitasi keterlibatan dan pembelajaran dari murid tersebut. Memang seperti tadi Kak yang kita sampaikan tadi Kak ya. Itu sepertinya. Ini saya coba bukakan sebentar Kak ya. Saya coba dulu. Saya lihat. Kak Eri. Kak. Ya Kak. Oh, saya mau tanya, kalau dalam Ya Kak. kalau di pembelajaran PJOK misalnya di tingkat SD gitu, metode penilaiannya tuh kalau PJOK tuh apa? Dia kan alat pengumpul data ya. Kalau penilaian itu kan macam-macam bentuknya gitu. Tapi apakah kalau misalnya pembelajaran PJOK itu metode penelitian tuh misalnya metode penilaiannya tuh ada yang beda gitu. Misalnya kalau di TK itu kan penelitiannya tuh kayak dia tes atau misalnya portofolio atau observasi atau misalnya lagi proyek-proyek gitu. Apakah kalau PJOK tuh ada metode lain gitu? Kalau dalam penilaian di PJOK mungkin hampir sama ya Kak dengan penilaian yang kita lakukan biasa. Di PJOK itu tergantung seperti yang dibilang tadi capaiannya. Misal nih dalam pembelajaran sepak bola ya Kak ya, kita contohkan. Misal dalam pembelajaran sepak bola, capaian pembelajarannya siswa mampu melakukan teknik dasar menendang bola ke sasaran gawang gitu contoh Kak. Jadi oh itu contohnya apa gitu ya? Contoh seperti itu. Jadi kalau seandainya tujuan capaian pembelajaran yang kita harapkan itu siswa mampu melakukan menendang bola ke sasaran, secara otomatis nilainya kalau mereka sudah menendang bola masuk sasarannya berarti penilaian sudah tercapai ya Kak ya. Terus bagaimana rencana kegiatannya? Pasti yang pertama kita melatih dulu siswa itu menendang bola dengan kaki seperti apa gitu kan Kak. Atau kita mengajarkan atau kita memfasilitasi lah siswa untuk bisa melakukan gerakan menendang bola. Nah, itu lebih utama dulu Kak. Mungkin seperti itu. Kalau itu prosesnya dinilai juga nggak? Kalau di TK itu kan bukan hasil ya tapi proses. Misalnya anak itu nggak mau nendang bola tapi dia tuh kayak usaha gitu. Udah mau tapi misalnya malu gitu. Kalau di PJOK itu apa harus memang ditentukan misalnya capaian akhir gitu. Misalnya dia harus menendang bola masuk gol, ya memang harus itu gitu. Prosesnya nggak perlu dinilai gitu Kak. Kalau seharusnya Kak ya, seharusnya penilaian dalam pembelajaran itu tidak hanya PJOK mungkin Kakak. Seharusnya penilaian itu memang penilaian proses.
diharapkan kan kita bisa melihat nih kegigihan siswa untuk melakukan itu, walaupun di akhirnya mereka tidak bisa melaksanakannya, tapi dengan usaha mereka sudah bisa juga mendapatkan nilai. Cuman dari tujuan akhir kita tadi capaiannya, kita berharap gitu ya Kak ya, mungkin berharap kita buat di sini, kita berharap siswa itu bisa mencapai dari tujuan yang kita tuju tadi gitu. Jadi memang proses, kalau seandainya kita tidak mengikuti proses Kakak, atau tidak menilai proses, bisa jadi seorang atlet tanpa masuk sekolah dia dapat nilai bagus gitu. Kan nggak fair juga kira-kira ya Kak ya, siswa tanpa datang rupanya pas pengambilan nilai dia dapat nilai bagus. Padahal yang lain kawannya dengan susah payah untuk mendapatkan itu dengan usaha yang lebih maksimal lagi, berlatih dan lain sebagainya gitu. Jadi kan kurang pas juga mungkin dirasa kalau kita hanya mengambil nilai di akhir gitu, hanya nilai akhir gitu tanpa nilai proses. Nah, jadi memang kalau dari saya sendiri mungkin kita tetap melakukan, makanya di setiap pertemuan itu kita adakan presensi, kita ini kan siswa-siswa, tujuannya itu Kak. Jadi siswa ini memang mengikuti jalan atau alur dari pembelajaran itu sendiri gitu. Jadi tidak ada terlepas siswa yang punya kemampuan di bidang itu tidak mau mengikuti, itu kan nggak baik juga kira-kira ya Kak ya. Nah, jadi penilaian proses itu penting kalau menurut saya Pak. Oke. Oke Kak, kita lanjut Kak ya. Ini pesan kunci Kak, backward design. Jadi backward design itu merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum. Belum masuk ya? Oke, baiklah. Merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Nah ini Kak. Jadi di sini kita bisa lihat Kak ya, tujuan akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Gitu. Baiklah ya Kak, masih ada yang mau bertanya atau menanggapi Kak materi kita yang pertama ini? Atau pada aktivitas kita yang pertama Kak? Halo Kak? Nggak ada? Lanjut Kak. Lanjut. Oke, kita coba buka yang berikutnya Kak ya. Ini karena cuaca nih sepertinya Kak. Pada banyak diamnya Kak ya. Baiklah Kakak. Kita masuk ke aktivitas kita yang kedua Kakak. Aktivitas kedua dalam pembelajaran kita ini yaitu penyusunan program PJOK. Ya Kak ya. Dalam penyusunan program kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Ya Kak ya. Nih, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas yang untuk menguasai keterampilan. Nah, ini menurut Kakak, ini benar atau salah Kak? Ya Kak, silakan.
Ini pertanyaannya benar salah aja Kak sekarang kita ini. Silakan Kak tanggapannya. Salah. Salah. Menurut Kak Wiwin. Kakak yang lain? Benar. Benar kalau dari Kak Farid. Benar. Benar. Salah. Kalian ya? Oke, salah. Ada lagi? Salah. Salah menurut Kak Febri. Oke, kita tengok ya Kak ya. Ah, ini Kak, salah ya Kak ya. Kita lanjut. Ah, ini yang kedua Kak. Silakan Kak. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ya Kak, silakan. Salah. Salah kata Kak Iwin. Ya lanjut. Salah. Salah, Kak Rian. Oke. Salah, betul. Hah? Betul lah Kak Winda, jawab Kak Winda. Pak Rian tuh kami berkelahi di sini jadinya nih. Nggak boleh kelahi Kak Winda. Damai-damai ya. Oke, ada lagi? Kalau sebagai tambahan pembelajaran kurikulum boleh. Ada tambahan nggak ya? Masuk Tapi tuh, kalau masuk. sebagai suatu kurikulum, salah nggak? Iya salah tuh. Salah ya Kak ya. Kita lanjut. Nah ini Kak. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan pengetahuan. Betul. Betul? Betul. Betul. Semua betul nampak ini. Betul ya Kak ya? Oke. Ini betul kalau menurut kakak-kakak semua. Kita lihat Kak. Betul nggak ya? Teng. Tit. Nah, kan? Oke. Memang kurikulum adalah standar untuk mengetahui apa peserta didik harus pelajari. Itu meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Jadi mungkin psikomotor, kognitif, dan afektifnya Kak ya. Oke. Kita berikutnya. Ini Kak. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka ada 5, yaitu pertama struktur kurikulum, yang kedua capaian pembelajaran, dan yang ketiga pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar dan kurikulum satuan pendidikan. Ya Kak ya. Jadi ini komponen pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik suatu
satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Ini sumbernya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022, halaman 72. Ya, Kak, ya? Oke, Kak. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Ini, Kak, ini jawabannya mungkin agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan serta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira bagi kita, Bapak Ibu, dapat menyusun program yang relevan sesuai dengan kultur gerak di mana serta didik tinggal. Jadi ini yang disebut dengan kurikulum satuan pendidikan, ya, Kak, ya. Jadi mungkin di daerah Perawang mungkin ada berbeda sedikit kurikulumnya dengan daerah lain. Kita contohkan aja daerah Riau berbeda mungkin dengan kurikulumnya di satuan pendidikan yang ada di daerah Jambi atau daerah lainnya, Kak. Mungkin seperti itu. Jadi kita bisa menyusun, kita sesuaikan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal, gitu. Jadi kita harus menyusun kurikulum itu, kita melihat dulu lingkungan mungkin salah satunya, Kak, ya. Dan kondisi di mana kita atau satuan pendidikan itu berada. Ya, Kak. Ini Kakak silahkan nanti saya berharap Kakak nanti bisa mengisikan atau berbagi cerita Kakak pada saat Kakak menyusun kurikulum. Ya, Kak, ya. Khusus kurikulum PJOK, Kak? Iya. Menyusun kurikulum PJOK. Jadi Kak Iwin belum ya? Belum mencoba mungkin ya. Tapi kan kegiatan aktivitas jasmani siswa PAUD itu kan tetap ada, ya, Kak, kan? Iya, tetap ada. Nanti kita coba aja berbagi cerita di sini, Kak, ya. Saya lanjutkan. Sebentar, Kak. Nah, ini, Kak. Silahkan. Resen, Kak. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Ini sebenarnya yang saya tanyakan tadi juga nih, Kak. Silakan, Kak, raise hand. Angkat tangannya. Ya, Kak, silakan. Nanti ini kakak ya, Kak Iwin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beberapa maksudnya ketika
ikut pembelajaran PJOK bersama Kak Eri ini mungkin kan banyak tugas gitu kan untuk memunculkan ide-ide dalam pembelajaran PJOK. Nah, di antaranya tuh kemarin ketika pemetaan aset sesuai kekuatan sesuai lingkungan itu saya memetakan bahwa lingkungan saya itu mendukung pembelajaran PJOK-nya itu sosial budaya gitu. Jadi saya pun sambil bertanya gitu. Jadi mungkin saya identifikasi dulu murid-murid saya gitu kan. Lingkungan-lingkungan ini mungkin kalau usia itu kebetulan saya memegang usia 5-6 tahun gitu kan. Ya, Jadi di pas EB ya Kak ya. itu Untuk masih TK-nya kelas fondasi ya, A, di kelas B-nya udah kelas B tibanya Kak ya. ya kelas B gitu. Mungkin untuk aktivitasnya tuh eh, berbeda sama yang kelompok A gitu. Jadi saya dapat ide ketika mengisi soal di 11D itu ketika pemetaan aset itu ya saya tuh harus memunculkan sosial budayanya karena saya lihat anak-anak saya itu mungkin karena lingkungan ya Kak ya mungkin dekat dengan salah satu budayanya yang tinggi gitu ya dekat istana, kemudian sekolah juga dekat dengan museum, kemudian dekat Siak Bermadah yang setiap tahun itu mengadakan berbagai macam festival-festival budaya gitu. Jadi saya identifikasinya itu, mungkin saya pengembangannya tuh lebih ke keterampilan sosial atau permainan-permainan tradisional sambil mengangkat budaya untuk anak-anak didik gitu. Pertama saya itu sih identifikasi lingkungan sekitar, kemudian visi misi sekolah saya juga baru diganti bahwa kita salah satunya itu untuk mewujudkan anak-anak mengenal budaya sekitar. Mungkin itu sih kalau dari saya yang mau saya munculkan nanti. Jadi Begitu. lebih ke sosial budaya ya Kak ya. Ya bisa-bisa aja Kak. Kalau kita ini analisis dulu kebutuhannya Kak ya. Kalau kita lihat mungkin sesuai dengan keadaan lingkungan pertama kalau dari Kak Wiwin tadi sesuai dengan keadaan lingkungan untuk melaksanakan mungkin merancang programnya itu. Berikutnya kakak-kakak yang lain silahkan. Udah Kak? Masih ada ya Kak? Kita lanjut. Apa yang selama ini ya ini Kak, yang tadi yang sudah saya sampaikan di pesan chat juga, yang selama ini menjadi kita anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari siswa atau murid di kelas PJOK. Mungkin ada beberapa tadi yang menyampaikan yang dipelajari itu, kalau dari Kak Nazri tadi mungkin kalau untuk di materinya lebih ke pembelajaran teknik ya Kak ya. Jadi nilai kerjasama, saling menghargai gitu. Itu yang dari Kak Nazri. Kak yang lain ada juga ini dari Kak Farid mengeksplorasi kemampuan nilai psikomotor yang ada pada diri masing-masing. Kalau Kak Indah aktivitas fisik sesuai siswa dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan kebugaran fisik melalui olahraga. Ini yang disampaikan tadi ya Kak ya. Jadi ini yang dianggap bernilai yang untuk dipelajari ya Kak ya.
mungkin hampir juga sama, mungkin dari kita sendiri mungkin nanti kita di dalam pembelajaran PJOK itu tidak hanya pada aktivitas fisik aja Kak ya. Mungkin ada juga nanti di akhir pembelajaran atau di akhir materi ada juga tentang kesehatan. Ya Kak, jadi siswa juga diharapkan mungkin juga harus mampu atau harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana menjaga kesehatan diri, baik secara diri pribadi, baik mengenai materi tidak atau tidak dianjurkannya atau tidak bolehnya atau larangan mengenai merokok untuk siswa kelas 5 mungkin sudah ada pembelajaran itu, dan tentang kebersihan diri pribadi dan kebersihan lainnya mengenai kesehatan, yang mungkin hal itu juga sesuatu yang bernilai mungkin menurut kita dipelajari oleh murid ya Kak ya. Karena tidak hanya sekedar bergerak, mungkin anak-anak itu juga harus mengetahui, oh baju ini basah dengan keringat, apa yang harus saya lakukan dengan baju yang basah gitu. Apakah harus ganti, dan mereka juga harus tahu kalau baju basah dengan keringat, apa yang akan munculkan kalau muncul, kalau atau apa yang akan timbul kalau baju ini tidak saya ganti gitu. Nah gitu. Jadi siswa mengetahui itu, mungkin itu juga suatu yang kita anggap bernilai untuk dipelajari. Ya Kak ya. Ini yang ketiga, bagaimana kakak-kakak untuk mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Yuk, kakak silakan. Ada Kak tanggapannya Kak? Ya dari Kak Winda nih, setelah merancang dan melaksanakan pelajaran, saya akan melakukan evaluasi apakah metode yang saya pakai sudah tepat dan meminta umpan balik dari siswa tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Oke, bagus sekali Kak Winda. Terima kasih tanggapannya. Ada ya kakak-kakak yang lain? Silakan Kak Nazri. Ya Kak? Enggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut Kak ya. Enam faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, alokasi jam pelajaran. Yang kelima, cakupan dan tahapan, dan keenam, teknologi. Jadi ini harus kita ketahui ini juga nih Kak, bahwa faktor yang 6 ini
juga sangat mempengaruhi pengembangan program PJOK. Ya Kak ya, mungkin salah satunya teknologi sekarang. Jadi dengan adanya teknologi mungkin siswa lebih cepat mengetahui bagaimana gerak yang akan kita lakukan sebelum kita menyampaikan materi itu. Kalau anak tuh atau siswa itu sudah belajar di rumah atau membaca materi yang akan dipelajari mereka, mungkin dengan teknologi mereka bisa melihat lewat YouTube dan lain sebagainya, oh ini gerakannya. Contoh nih, di gerakan di pembelajaran kita sekarang yang sedang kita masuk ke materi pencak silat mungkin ya Kak ya. Jadi di materi itu mungkin kita sudah baru mau menyampaikan, besok kita masuk ke gerak dasar kuda-kuda. Mungkin siswa sudah bisa melihat di YouTube dan lain sebagainya, oh kuda-kuda depan itu seperti apa, kuda-kuda samping, kuda-kuda belakang, kuda-kuda tengah dan lain sebagainya. Dengan adanya teknologi, mungkin dia sudah bisa mengetahui apa yang akan dia pelajari nanti di sekolah. Jadi itu cukup mempengaruhi ya Kak ya untuk pengembangan program PJOK. Ini kita lanjut Kak, aktivitas kita yang ketiga. Karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara KHD dalam pendidikan nasional. Ya Kak, kita lanjut, kita masuk materinya. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang baru tadi kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Ya Kak, silakan. Ya Kak? Ini tadi udah beberapa kali gini mengenai pengembangan ini, apa kata kunci yang telah kita bahas Kak dalam mengembangkan kurikulum PJOK. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu dari Kak Indah ya. Lanjut. Ya Kak, silakan. Ada Kak? Berpusat pada siswa dari Kak Yun. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari Kak Rian. Ya Kak, silakan. Yang lain? Sudah Kak?
Baiklah Kak, kita coba. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni yang pertama Kak, fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Terus yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral. Ini yang tadi ya Kak ya. Jadi kita tidak hanya berfokus pada tujuan saja, tapi kita juga harus berfokus pada pengembangan kompetensi dan karakternya. Jadi siswa bisa mental, sosial, emosional mereka, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Jadi kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Ini yang disampaikan Kak Wiwin tadi nih. Ini Kak Wiwin tadi melakukan rencana dalam penyusunan program tadi ya Kak Wiwin ya. Ini salah satunya ini Kak. Ya Kak Wiwin? Iya Kak. Jadi konteks lingkungan sosial budaya setempat gitu. Jadi fleksibel pembelajarannya. Ya, jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan seperti yang tadi, mungkin lingkungan sekolah yang memadai gitu, lingkungan belajar yang memadai dan mendukung, serta lingkungan sosial budaya setempat. Oke, kita lanjut Kak. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ya Kak, ini Kak. Jadi apa kira-kira Kak pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa kita kaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka ini Kak? Silakan Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Kak Iwin. Ya, saya mau memberi pendapat tentang Ki Hajar Dewantara ya. Pada kurikulum merdeka ini kita memang sudah tidak asing lagi mendengar Ki Hajar Dewantara gitu. Sebenarnya itu dari kita sekolah dulu gitu. Cuman ternyata tokoh KHD ini sekarang lagi dielukan gitu karena memang pemikiran-pemikiran beliau itu sangat relevan dengan kurikulum merdeka sekarang gitu kan. Jadi sekarang itu pemikiran yang paling penting di dunia pendidikan itu kan yang pertama kemerdekaan dalam belajar gitu ya Kak ya pertama. Kemudian yang keduanya itu tentang bahwa pendidikan dan kebudayaan itu adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Ketika ada pendidikan juga ada kebudayaan gitu. Karena beliau menganggap bahwa di dalam pendidikan itulah nanti akan tumbuh kebudayaan yang akan dimiliki oleh anak-anak kita di masa depan. Kemudian yang selanjutnya itu tentang berpusat kepada peserta didik. Gitu. Jadi yang seperti kita bahas tadi,
bahwa pendidikan mungkin pembelajaran apapun ya sama dengan pembelajaran PJOK yang sekarang itu dalam memberikan pembelajarannya ya kalau harusnya ya seperti sesuai dengan pemikiran KHD gitu. Itu yang saya pahami. Oke, terima kasih Kak Iwin. Kak Nazri sepertinya resen nih. Silakan Kak. Resen yang tadi juga ya? Iya kayaknya. Ya. Tak capek tangannya Kak Nazri, turunkan Kak. Oke. Ya Kak ya. Jadi dari tanggapan Kak Iwin tadi, memang KHD ini tidak terlepas sekarang dari kurikulum Merdeka. Kita selalu mendengar nama beliau ya Kak ya. Beliau adalah salah satu penggerak pendidikan seperti dari dulu, mungkin dengan mendirikan suatu tempat pembelajaran yang mungkin kita kenal dengan taman siswa dulunya ya Kak ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada siswa agar, nih saya bacakan, kita bagikan ya Kak. Ini Kak, ini yang digarisbawahi oleh KHD mengenai maksud pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu tidak hanya diharapkan mereka juga mampu turun nantinya bisa mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di masyarakatnya, turun sebagai anggota masyarakat ya Kak ya. Dan seperti itu pendidikannya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Jadi di sini kita bisa melihat ya Kak, agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi bukan dasar. Jadi dengan pendidikan siswa bisa merubah mungkin pola pikir yang selama ini ada pada diri mereka. Dengan dapatnya pendidikan, siswa itu bisa merubah dirinya ke arah yang lebih baik ya Kak ya. Bukan kalau dasarnya dasarnya dulu seperti apa, mungkin dengan siswa itu pendidikan itu, dengan dia mendapatkan pendidikan, dia bisa merubah dasarnya dulu itu bisa diperbaiki jadi tingkah lakunya yang selama ini ke depannya gitu. Jadi hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Itu sebenarnya banyak Kak prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum itu. Mungkin kita kakak-kakak nanti mungkin bisa melihat di LMS mengenai pengembangan kurikulum pendidikan jasmani pada modul 1.5 ini, dan ada beberapa mungkin nanti Kakak di elaborasi isi yang harus Kakak lihat nantinya. Ada yang harus Kakak isikan dalam elaborasi isi itu Kak. Ada juga di modul 1.5C nanti ada kuatkan pemahaman pengembangan kurikulum PJOK. Juga ada beberapa soal juga yang harus mungkin yang bisa Kakak lihat nantinya Kak dalam materi kita itu. Di elaborasi isi bisa Kakak munculkan nanti jawaban dari diskusi kita kali ini Kak. Jadi ada beberapa tadi pertanyaan yang 3 tadi Kak. Bagaimana pendapat, bagaimana kakak-kakak bisa selama ini merancang program PJOK, apa saja yang kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari, dan bagaimana kakak-kakak mengintegrasikan semua ke dalam proses pengembangan kurikulum PJOK. Itu ada nanti di elaborasi isi 1.5B. Ya Kak ya, di
Saya cukup berharap nanti kakak-kakak bisa memaksimalkan pembelajaran ini dengan membaca materi-materi pada modul yang ada di LMS. Mungkin banyak yang kita bisa serap di situ, bisa kita pelajari di LMS untuk kemajuan pembelajaran PJOK kita ke depannya. Itu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran PJOK yang menyenangkan, mengesankan, bermakna, dan berkualitas. Ya Kak ya, itu harapan kita. Jadi dengan pembelajaran PJOK ini, kita berharap pembelajaran PJOK yang memang berkesan bagi siswa, dan memang pembelajaran PJOK yang bermakna bagi semua peserta didik dan berkualitas. Ya Kak. Ini mungkin kita udah hampir pada sesi akhir nih kakak-kakak. Ini kita udah hampir pada sesi akhir pembelajaran. Saya berharap kakak-kakak yang masih tertutup kameranya silakan dibuka. Ini Kak, pada sesi akhir ini kita ada 3 pada sesi akhir kita hari ini. Yang pertama, peserta didik peserta atau kita semua dapat memahami 3 karakter utama dalam kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, serta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Jadi tadi kakak, ini ada beberapa yang sudah kita pelajari. Ya kak ya, kita lanjut. Sudah sampai pada tahap terima kasih nih kakak. Ya kakak, dipersilahkan kepada kakak-kakak semua kalau ada tanggapan dari semua materi yang sudah kita pahami pada sesi kali ini. Saya berharap silakan kakak-kakak menyampaikan pandangannya atau pendapatnya dengan kegiatan kita pada hari ini kakak-kakak. Silakan. Ada kak? Kak, menanggapi yang pemikiran Kak Hadi tadi itu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya itu berarti pembelajarannya menyenangkan gitu ya, anak-anak tuh harus bahagia. Tapi kayaknya guru PJOK tuh harus bahagia dulu kayaknya ya Kak. Iya, kita duluan ya kak ya. Kalau kita bahagia sih. mungkin kita menyampaikan materi itu pun jadi menyenangkan bagi siswa ya kak ya. Karena saya itu nggak suka olahraga Kak. Jadi saya sebenarnya nggak suka sama sekali sama olahraga gitu. Pokoknya dari SMA gitu saya nggak pernah ikut ekstrakurikuler olahraga sama sekali, satu pun nggak ada gitu. Jadi ketika saya dapat undangan dari Kemendikbud itu juga kok bisa gitu, saya nggak suka PJOK gitu. Jadi memang saya harus bahagia dulu ngajarin anak-anak PJOK-nya baru mungkin sesuai dengan pemikiran Kak Hadi sih. Oke. Ya Kak. Jadi mungkin seperti yang Kak Iwin sampaikan tadi, ya memang pembelajaran yang kita harapkan Kak ya, pembelajaran yang menuntun kodrat segala kodrat yang ada pada siswa agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya tadi. Memang kalau dari Kak Iwin kita dululah gitu ya, yang bahagia biar siswa dapat mengikuti pembelajaran itu dengan menyenangkan. Dan kalau yang dibilang tadi bukan hanya sekedar menyenangkan Kak, lebih ke pembelajaran yang bermakna mungkin Kak ya. Kenapa dibilang bermakna? Kalau hanya kita berpikir pembelajaran itu menyenangkan, kalau tanpa berkesan mungkin enggak di satu
di satu bagian aja mungkin pembelajaran itu disenangi oleh siswa. Tapi kalau sudah kita bisa membuat pembelajaran PJOK itu berkesan bagi siswa atau bagi murid, mungkin setiap pembelajaran, setiap hari kegiatan kita mungkin ditunggu-tunggu oleh siswa kita Kak ya. Tapi kalau hanya pembelajaran yang kita berikan itu monoton, dan nanti gurunya ya udahlah bagaimana biasanya itu bola situ pergi kalian sana. Kalau itu yang kita lakukan mungkin pembelajaran itu tidak jadi berkesan gitu. Karena tidak ada interaksi antara siswa dengan gurunya gitu ya Kak ya. Tapi kalau saya selama ini lah, kalau guru PJOK selalu ditunggu-tunggu sama muridnya. Iya Kak. Kalau kita nggak datang selalu bertanya. Iya. Alhamdulillah memang seperti itu. Berarti secara otomatis kita sudah termasuk selain menyenangkan juga berkesan bagi siswa kita ya Kak ya. Jadi makanya kita dielulukan mungkin. Banyak juga mungkin yang bercerita kadang dari orang tua ini loh gurunya. Anak saya hampir tiap hari kalau mau dia pelajarannya PJOK aja ya Kak Winda ya. Dengan senangnya tadi belajar PJOK gitu. Ya mudah-mudahan lah dengan kesenangan siswa kita untuk mengikuti pembelajaran yang kita ampu, kita berharap tujuan dari kurikulum PJOK ini atau tujuan dari pembelajaran yang akan kita sampaikan di satuan pendidikan kita bisa berjalan dengan baik dan tercapai hendaknya. Itu yang harapan kita ya Kak ya. Amin. Jadi mungkin itu pada sesi kita kali ini kakak-kakak. Saya berharap mudah-mudahan di sesi-sesi berikutnya kita tetap bisa hadir bersama-sama dalam ruang virtual ini menjelang pertemuan tatap muka kita nantinya di tanggal kalau nggak salah di beberapa kali pertemuan lagi di tatap maya atau di ruang virtual. Baru setelah itu kita ada pertemuan tatap mukanya kakak-kakak. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selama kegiatan ini berjalan, dan mungkin bagi kakak-kakak yang sedang mengikuti program lain seperti PKG dan lain sebagainya, mudah-mudahan kita semua tetap bisa mengikuti semua kegiatan itu dengan semangat dan berharap dengan hasil yang maksimal juga gitu. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan untuk mengikuti itu semua. Ya Kak ya? Mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari kakak-kakak semua, kita akan akhiri pertemuan dan saya minta kepada Kak Rian silahkan untuk memimpin doa atau syukur kita telah melaksanakan kegiatan kita pada hari ini dengan tidak ada kendala atau kekurangan apapun. Silahkan Kak Rian. Baiklah kakak-kakak, sebelum mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silahkan kakak-kakak dibuka kameranya. Kalau bisa saya minta bantu juga pada kakak-kakak yang lain untuk mengambil gambar kita, nanti bisa kita bagi di grup kita ya Kak ya. Silakan Kak. Yuk kelas 5. 5 siap. Mana nih? Nggak nampak tangan saya ya. Silakan di capture Kak kalau bisa. Oh baiklah, mungkin untuk kakak-kakak semua, mudah-mudahan kegiatan kita ini tetap bisa kita laksanakan dengan baik. Berhubung seperti yang disampaikan tadi tidak ada tanggapan lagi, saya persilahkan kepada kakak-kakak yang ada kegiatan lain dipersilahkan untuk undur diri. Dan terima kasih saya ucapkan kepada kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kakak-kakak. Ya Kak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.